Ya. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dulu silakan. Berdoa selesai. Nah, untuk pada kali ini kita akan mempelajari mengenai praktek dari mengikir rata. Nah, untuk mengikir rata sendiri ada mengenai K3 dan prosedur dalam prakteknya. Nah, untuk K3 kita ada dibagi menjadi 3. Yang pertama K3 dalam kerja, yang kedua K3 dalam alat, yang ketiga K3 mengenai tempat dan lingkungan. Nah, untuk K3 dari pekerja sendiri, yang pertama kita harus menggunakan WEPA. Mungkin semuanya sudah menggunakan WEPA ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan servisus. Nah, untuk kali ini belum pakai ya. Mungkin kedepannya nanti bisa pakai. Kemudian ada K3 dari alat. Nah, kemudian untuk K3 dari alat sendiri, alat-alat dalam mengikir ini nanti tidak harus ditempatkan pada tempat yang aman. Supaya apa? Supaya alat ini nanti tidak akan jatuh atau bagaimana yang akan mengenai kaki. Seperti itu. Kemudian ada K3 mengenai tempat ya. Untuk tempat sendiri mungkin ketika selesai praktek seharusnya harus dibersihkan dari sisa-sisa pemakanan dari pemikir. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke peragaan dari pemikir ya. Nah, untuk alat pikir sendiri ada berbagai macam, mungkin sudah dipelajari di teori ya. Nah, mungkin akan saya tunjukkan beberapa alat pikir. Ini yang pertama ada pikir yang berbentuk kotak atau segi 4 ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada lingkaran atau bulat berbentuk seperti ini. Kemudian ada pikir berbentuk segitiga seperti ini. Mungkin kalau untuk fungsinya kalian sudah pada tahu. Kemudian ada juga yang pikir setengah bulat seperti ini. Ya. Kemudian untuk pada penggunaan praktek ini kita menggunakan juga yang namanya ini sikat buat membersihkan pikir dari sisa-sisa pemakanan. Kemudian ada yang namanya jangka sorong, ini buat mengukur nanti benda kerja. Kemudian ada juga siku, ini gunanya untuk mengetahui kesikuan dari benda yang kita kerjakan dan juga bisa untuk melihat kerataan dari benda tersebut. Nah, mungkin langsung saja ke pemikirnya. Untuk penempatan benda kerja terapung, mungkin seperti ini ya, bisa lebih disediakan supaya lebih enak. Nah, kalau untuk posisi ragum sendiri, ragum ini kalau bisa kita berada di setengah badan kita supaya kita saat mengikir itu enak. Kalau kita berada di atas gini kan gak enak ya. Nah, mungkin untuk posisi mengikir sendiri, ini kalau orang biasanya kalau memegang kita menggunakan tangan kanan ya. Nah, kemudian tangan kiri ini ada di sebelah depan sini. Kemudian kaki kiri berada di depan atau biasa disebut posisi kuda-kuda. Kemudian kalau untuk pergerakannya itu semua badan ikut, misal maju, mundur. Kemudian untuk pemakanannya
ini kalau bisa sekali jalan. Jadi misal maju saja, kalau mundur yang mundur saja. Jadi gini, mundur, maju mundur. Kalau kenapa nggak maju mundur? Itu kalau nanti gini itu akan menyebabkan pikir dan benda ini akan cepat panas. Nah kalau cepat panas itu nanti itu akan membuat terasa licin gitu, nanti nggak akan membuat benda ini termakan. Kemudian ketika setelah dipikir, benda ini jangan langsung disentuh oleh tangan. Itu karena nanti akan menyebabkan perubahan suhu dari benda. Dengan ketika dipikir akan panas, ketika langsung dipegang kita akan langsung dingin. Jadi perubahan suhu yang terlalu drastis seperti itu. Nah kemudian juga karena kita nggak pakai sarung tangan, jadi selama kita melakukan pekerjaan mengukir, jangan sampai tangan kita itu menyentuh area wajah, supaya menghindari dari bekas-bekas dari sisa-sisa pengerjaan ini tidak kena muka atau bahkan sampai ke mata. Nah mungkin ada yang mau mencoba untuk mengukir, silakan. Pak, kalau pakai yang ini boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh, pakai ini. Tapi nggak efisien. Kenapa, Pak? Karena kan ini kan bidangnya kan kita pakai banyak. Iya. Jadi kalau ini kan makannya terlalu sedikit. Oh gitu. Udah. Semangat bos. Udah Pak. Ya, cukup bagus. Nah, mungkin kalau untuk pengikiran itu ada dua macam atau dua yang dianjurkan. Jadi untuk pemakanan ini kita menggunakan sudut 45 derajat gini atau 90 derajat. Biar pemakanannya itu biar pas gitu, biar rata juga. Nanti kan juga perataan. Kalau sudut-sudutnya ini juga ganti, nanti kan juga belum tentu semuanya akan rata gitu. Nah, ada lagi mungkin yang mau coba, silakan. Kalau idal berarti kebalikannya dari yang tadi. Jadi kalau yang pegang tangan kanan, yang di depan kaki kiri. Kalau yang pegang utama itu tangan kiri, di depan tangan kanan. Sudah benar posisinya Pak. Iya. Nah, mungkin setelah dirasa ini sudah cukup atau sudah mencapai ukuran dan juga rata siku, kemudian langkah selanjutnya itu biasanya kita yang pertama ukur dari ukurannya terlebih dahulu. Nah, misal ukurannya ini kita sudah sesuai, ini baru 5 ya. Kemudian kita akan mengukur dari kerataannya. Nah, jadi untuk mengukur kerataannya itu seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah ada cahaya-cahaya, ini berarti ini sudah rata. Nah, kemudian kalau sudah rata, berarti kita tinggal membuat benda ini menjadi siku dengan cara kita mengikir lagi di bagian yang terdekat dengan yang sudah kita ikir tadi. Misalnya bagian sini atau bagian sini atau bagian sini ataupun bagian sini. Nah, kemudian kalau kita sudah mengikir bagian yang sebelahnya ini, kita itu baru bisa mengecek kesikuannya. Jadi misalkan seperti ini untuk mengecek kesikuan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya, jadi kan seperti ini kan jelas-jelas tidak siku. Nah, seperti itu. Jadi ini masih ada bagian yang kalau sudutnya itu melebihi dari 90. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk contoh yang mendekati siku seperti ini. Ini tinggal kita mengenai kerataannya saja. Mungkin ada yang mau mencoba untuk melihat kesikuan atau kerataan. Itu. Kerataannya.
ya kerataan dan kesikuan. Ya belum situ Pak. Belum situ ya. Untuk yang sisi sini udah situ dan atas. Ya. Ya. Mungkin seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, dan jangan lupa kalau setelah kita selesai melakukan ini, kita juga harus bersihkan. Nah untuk membersihkannya kita bisa pakai kuas ini. Kemudian kan untuk yang tadi untuk membersihkan alat kir ini sendiri kita bisa pakai sikat ini. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk kali ini nanti kita akan mengerjakan yang namanya latihan mengikir rata. Nah untuk mengikir rata itu nanti kalian akan mendapatkan bahan mill steel dengan ukuran 47 x 8 x 75. Untuk target benda sendiri nanti kita akan menggunakan ukuran seperti ini. Yang ini ya jobnya dengan ukuran 70, 44 dan 6. Untuk penilaian sendiri ada di halaman job sheet ini. Nah untuk penilaian sendiri kita ada proses, produk dan waktu. Untuk proses yaitu ada penggunaan alat, langkah kerja, keselamatan alat, kemudian dan perawatan alat. Kemudian untuk produk itu ketepatan dari panjang, lebar dan tebal, kemudian kerataan, kesikuan, sejajaran, kehalusan bidang dan perapian dari benda. Kemudian untuk waktu itu jika lebih cepat itu lebih baik, dan ada ini kalau lebih lambat dari lokasi nilainya lebih rendah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan saat melakukan praktek bisa ditanyakan ke saya. Untuk sekarang mungkin cukup, kalian bisa mengambil benda dari pihak penjaga tanah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.